Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Reynaldi Zen, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. NPM saya 1840501108. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bahaya serta konsekuensi hukum dari penyalahgunaan narkotika. Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tiada henti dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi, maupun sikap dalam masyarakat. Yang lebih memprihatinkan lagi, bahwa narkotika telah mengancam masa depan bangsa ini. Salah satu daerah yang menjadi kawasan dengan kasus penyalahgunaan narkotika tertinggi adalah Provinsi Kaltara ini. Data dari BNN menunjukkan bahwa hanya dalam kurun waktu dari 1 Januari 2021 sampai 2 Agustus 2021 telah ada 83 kasus narkotika yang ditangani oleh BNN. Kemudian telah ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 123 orang dalam kasus penyalahgunaan narkotika, serta sebanyak 2 orang telah dirawat sebagai pasien penyalahgunaan narkotika. Perkembangan narkotika secara ilegal semakin meningkat dengan adanya perkembangan lalu lintas, alat penghubungan dan pengangkutan modern yang membuat cepatnya penyebaran narkotika ke Indonesia. Penyalahgunaan narkotika ini merupakan suatu penyimpangan tingkah laku dan termasuk dalam perbuatan melanggar hukum. Pengaturan mengenai narkotika sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang bahaya serta konsekuensi hukum penyalahgunaan narkotika ini, kita perlu tahu dulu apa itu narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tepatnya pada pasal 1 huruf A, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian lebih lanjut diatur dalam pasal 6 undang-undang yang sama, juga dipaparkan pula bahwa pembagi narkotika menjadi beberapa golongan. Yang pertama adalah narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 hanya dibolehkan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik atau laboratorium. Narkotika jenis ini mempunyai potensi sangat tinggi untuk menimbulkan ketergantungan. Contoh dari narkotika golongan 1 adalah yang pertama itu opiat seperti morfin, heroin atau putau, petidin, candu, ganja, marijuana, hasyis, dan juga kokain meliputi serbuk kokain, pasta kokain, dan daun kokain. Lalu golongan yang kedua adalah narkotika golongan kedua. Narkotika golongan kedua adalah bahan baku untuk produksi obat-obatan. Jadi mereka memang berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Misalnya adalah narkotika jenis ini bisa menimbulkan potensi ketergantungan yang tinggi. Contohnya adalah petidin, morfin, fentanyl, atau metadon. Lalu golongan terakhir adalah narkotika golongan ketiga, yaitu jenis narkotika yang hanya digunakan untuk membantu rehabilitasi. Jenis narkotika ini mempunyai potensi ringan untuk mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah kodein, difenoksilat. Nah, jadi kita semua udah tahu apa aja penggolongan dari narkotika. Dan sekarang kita akan membahas hukuman atau sanksi apa yang akan diterima jika terjadi penyalahgunaan narkotika. Menurut pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Akhyar Salmi, terdapat 3 jenis sanksi atau hukuman bagi penyalahgunaan narkotika menurut undang-undang. Yang pertama adalah hukuman mati, yang kedua penjara. Penjara ini ada 2 jenis, yaitu seumur hidup dan sementara, dan yang ketiga adalah denda. Menurut Akhyar Salmi, pecandu narkotika merupakan seorang korban dan bukan pelaku.
Karena menurutnya pecandu adalah orang yang memiliki narkoba untuk dipakai sendiri, berbeda dengan pengedar dan bandar. Sehingga menurutnya pecandu tidaklah perlu untuk dipidana dan harus direhabilitasi. Hal ini juga sesuai dengan pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Narkotika yang berbunyi, dalam hal penyalahguna, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Oleh karena itu, kita semua harus membimbing mereka yang telah terjerumus sebagai korban ini untuk segera direhabilitasi agar bisa kembali ke masyarakat. Pada akhirnya, hukum hanyalah upaya penegakan setelah terjadinya penyalahgunaan. Perlu adanya upaya preventif atau pencegahan dari berbagai pihak agar tingkat penyalahgunaan di Indonesia semakin menurun. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, mari kita saling bahu-membahu untuk mencegah tindak penyalahgunaan narkotika ini. Ada beberapa upaya pencegahan yang bisa kita lakukan, seperti 1. Mengedukasi warga masyarakat sekitar tentang bahaya narkotika dan konsekuensi hukumnya. Yang kedua, memilih pergaulan yang baik dan menjauhi pergaulan yang tidak baik. Yang ketiga, melakukan aktivitas positif seperti berolahraga atau kegiatan-kegiatan berorganisasi. Dan yang keempat, rajin beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu saja penyampaian mengenai bahaya dan konsekuensi hukum penyalahgunaan narkotika dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.